Oke, thank you so much, Inaya. Kalau nggak salah ya, kamu yang udah ngingetin aku. Kalau nggak, kasihan yang tidak bisa hadir, tidak bisa menonton video ini ya. Jadi, oke, udah recording, jadi kita ulang aja lah ya. Alright. Nah, jadi di sini kita akan membahas direct indirect speech. Mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar tentang materi ini. Jadi, direct indirect speech ini juga udah beberapa kali mungkin di SMP, SMA juga udah ada ya materi pelajarannya atau di les, kalau misalkan ada kursus les gitu juga bisa. Jadi di sini kita ingin memperdalam tentang direct indirect speech ini biar kita bisa lebih memahami teks-teks dan kutipan-kutipan teks yang ada di soal yang biasanya panjang dan ini biasanya berkaitan dengan percakapan atau perintah gitu guys. Jadi ada kalanya kita harus memerhatikan mungkin penempatan katanya atau penempatan modal dan segala macam untuk bisa memberikan urutan kata-kata yang benar biar sesuai sama grammar gitu. Jadi di sini direct indirect speech. Okay. Nah, apa sih arti direct indirect speech? Jadi pertama kita lihat dulu di arti direct speech. Direct speech is a direct quote to describe what someone said using quotation mark atau tanda kutip. Jadi direct speech ini adalah kutipan langsung yang menggambarkan apa yang orang katakan. Jadi itu tandanya itu ada quotation mark atau tanda kutip. Terus indirect speech adalah, indirect speech also known as report speech. It is used to report what someone said using different words but has the same meaning. Nah, jadi sesuai artinya, kalau ada kata in, biasanya itu kata dasar itu direct, terus ada kata in-nya, kayak belajar vocabulary sekalian ya. Jadi kalau ada indirect, pasti itu adalah kata lawan katanya. Indirect speech artinya kata yang secara tidak langsung gitu. Atau juga bisa diketahui atau dikatakan sebagai report speech gitu. Itu digunakan untuk memberitahukan apa yang orang katakan dengan kata yang berbeda. Mungkin bisa dikatakan seperti kita ngomong bla 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 bla. Ini dia pakai ini nih, terus orang dengar kita ngomong kayak gitu. Misalnya aku mau pergi ke sekolah, nanti orang itu ngomong dia bilang dia mau pergi ke sekolah gitu, kayak dikutip, tapi itu pakai kata yang udah dari mulut dia sendiri gitu, nggak langsung seperti direct speech. Tapi but has the same meaning, tapi inti ide kata kalimatnya itu tetap sama gitu. Jangan malah merubah kalimatnya, itu jadi bukan indirect speech lagi gitu. Nah, ini tadi yang udah aku sebutin contohnya aja langsung ya. Direct speech itu misalnya nih contohnya, I said I will leave the country. Ini direct speech. Kalau misalnya nggak pakai kata I said juga bisa. Misalnya cuman I will leave the country. Ini juga direct speech as long as tetap ada quotation mark. Ada tanda kutipnya nih. Kalau ada tanda kutipnya ini, itu udah berarti menggambarkan itu adalah sebuah direct speech. Nah, misalnya mau diubah nih, ubah direct speech menjadi indirect speech. Jadinya kita ubah I said I would leave the country. Ini bisa juga kita kayak mengutip apa yang kita katakan lagi, atau bisa juga orang mengutip apa yang kita katakan. Jadi ini tetap sama caranya. Kalau misalnya teman kamu yang mengutip, misalnya teman kamu ini bilang she said I would leave the country, atau she said she would leave the country. Jadi kita perhatikan subjeknya juga ya guys, untuk bisa menyesuaikan direct speech sama indirect speech biar artinya jadinya nggak berubah gitu kan. Kalau di sini kasusnya dia mengutip kalimat dia sendiri gitu. Jadi I said I would leave the country. Nah, kita lihat mungkin ada beberapa kata yang berubah nih, misalnya will ini jadi would. Nah, kita lihat. Nah, oke. Jadi kenapa tadi itu bisa berubah? Karena ini udah ada ketentuannya sendiri. Misalnya di direct speech tentang tensesnya adalah simple present. Nah, ini tuh bisa berubah kalau misalnya orang menyebutkannya lagi, karena itu secara logika itu kan udah lewat ya. Dia mengatakan itu udah lewat. Di sini juga udah dijelaskan kalau he explained. Nah, berarti ini udah lewat, udah terjadi dong. Pasti semuanya yang orang mengatakan itu kan langsung udah terjadi, masa lampau gitu kan. Jadi di sini contohnya I never eat meat, he explained. Terus simple past, he explained that he never ate meat. Nah, jadi di sini di indirect speech itu kebanyakan itu
umumnya dipakai kata bantu that atau yang ini biasanya kan. Ini kita artikan menjadi dia menjelaskan, bukan yang, tapi bahwa. Kita ganti jadi bahwa, maknanya itu jadi bahwa. He explained that he never ate meat. Dia menjelaskan bahwa dia tidak pernah makan daging. Waduh, vegan nih kayaknya. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan, ini tuh udah ada di sininya. Jadi kita tuh udah enak gitu. Di belakang-belakangnya tuh kan udah ada. Jadi tinggal lanjutin aja, tambahin that. Gitu. Kalau yang simple present ke simple past ini menurut aku gampang ya. Tinggal ditambahin that aja, terus penempatannya harus tepatnya. He explained that he never ate meat. Jangan I never ate meat lagi ya. Karena ini itu simple past. Jadi diperhatikan ada verb yang berubah menjadi verb to. Jadi kata kerja kedua ya. Lalu ini subjeknya juga jadi he karena ini adalah indirect speech yang dijelaskan oleh orang lain, bukan dari yang mengatakan kalimat ini gitu. Jadi ini orang lain yang bilang he explained that he never ate meat. Ini harus diperhatikan gitu ya guys. Nah, terus ada contoh juga present continuous nih. I'm waiting for Anne, he said. Terus past continuous. Past continuous itu maksudnya sudah yang sedang dilakukan namun telah berlalu gitu ya. He said that he was waiting for Anne. Nah, ini juga orang yang mengutip kalimat kita. Ditambah that juga. Terus subjeknya jadi he, bukan I'm lagi. Karena kita lihat kata kuncinya ada di belakang ini gitu ya. Jadi tinggal he said that he was waiting for Anne. Ini waiting ini tetap karena posisi tensisnya adalah past continuous. Kalau ada continuous yang sedang berlanjut, itu artinya verbnya itu verb ing, verb ditambah ing gitu. Tapi kok ing, terus ininya kenapa was? Iya dong, karena ini past alias sudah lewat, sudah berlalu. Jadi tidak pakai I am lagi atau he is waiting for Anne. No, that is wrong. Jadi kita sesuaikan, kita lihat juga tensisnya gitu nih. Jadinya he was waiting. Terus ada present perfect. Present perfect nih, contohnya I have found a flat, he said. Terus past perfectnya he said that he had found a flat. Nah, yang he said-nya ini tetap sama. Terus kita harus wajib tambahin that atau bahwa artinya. Terus di sini jadi he had found a flat. Karena posisinya dari present perfect menjadi past perfect. Jadi have itu diubah menjadi bentuk keduanya yaitu had. Lanjut, terus ada present perfect continuous. Nih, he said I've been waiting for ages. Terus past perfect continuousnya, he said that he had been waiting for ages. Oke, di sini he said-nya itu ada di depan. Dan ini maknanya sama aja, guys. Mungkin kalau kalian sering baca buku atau ngelihat novel bahasa Inggris gitu kan, either itu ada di belakang atau di depan, itu maknanya sama gitu ya. Lalu jadinya kita ubah jadi past perfect continuous. Awalnya itu present perfect atau sedang berlangsung menjadi past perfect continuous yang sudah berlalu namun berlanjut gitu. Agak bingung ya, tapi ya seperti itulah tensis. Mungkin kalian harus hafal-hafal, tapi nggak perlu dihafal sih guys. Mungkin as long as kalian terbiasa dengan bahasa Inggris, membaca, ngeliatin novel-novel, atau sering baca sosmed kayak berita-berita di sosmed, atau sekedar konten-konten hiburan di sosmed juga udah cukup banget untuk bisa terbiasa gitu sama bahasa Inggris dan tensisnya yang kayak ada 16 tensis gitu ya, banyak. Oke, jadi di sini jadi he said tetap ditambahin that, terus jadinya he had been waiting for ages. Sama kayak yang di atas tadi, ini akan awalnya I've been waiting, I have been gitu ya. Terus diganti jadi had been waiting for ages. Kenapa tetap waiting? Karena ini continuous gitu. Oke, next. Simple past, nih simple past tense. Yang past tense gitu, I took it with home with me, she said. Terus jadi past perfect-nya. Past perfect-nya, she said that he had taken it home with her. Nah, dari past tense yang sudah berlalu menjadi sudah berlalu, namun akan dalam apa ya gini, dia sudah berlalu, cuman akan terjadi gitu. Seperti kayak mengira-ngira gitu, kayaknya udah diambil deh gitu. Jadi maknanya itu bisa dibilang kalau dia itu
udah terjadi dan dia bilang udah diambil. Jadi maknanya itu udah lampau tapi ada akannya gitu. Ada kemungkinan untuk tentang future, membahas tentang future tapi sebenarnya udah lewat gitu. Jadi she said that he had ini. Oke, berarti ini maksudnya I took it home with me ini laki ya guys. Jadi she said that he had taken it home with her. Jadi ini bisa mengingat-ingat lagi tenses past perfect gitu ya guys. And future. He said I will or shall be in Paris on Monday. Nah, sekarang beda nih, bukan tenses. Ini sekarang namanya conditional. Mungkin kalian udah pernah dengar ada conditional type 1, conditional type 2, conditional type 3. Jadi di sini juga ada regarding conditional tenses. Jadi misalnya dari future dia ngomong I will or shall be in Paris on Monday. And then di conditionalnya he said that he would be in Paris on Monday. Jadi karena ini pakai he said, jadi ini udah lampau, tentu saja ininya udah nggak pakai will atau shall lagi. Jadi sesuai sama timelinenya yang udah lalu gitu. Jadi will diubah menjadi modals yaitu would. He said that he would be in Paris on Monday. Okay, next ada future continuous. Yaitu I will or shall be using the car myself on the 24 hours, she said. And conditional continuous, berarti conditional yang masih berlangsung gitu. She said that she'd been using the car herself on the 24th. Nah, jadi di sini juga sama, she said that, nah di sininya nih, jadinya ini she had been using, jadi artinya itu, mungkin kalau di future gini, maknanya itu saya akan menggunakan mobil ini oleh diri saya sendiri. Kalau di conditional continuous, ya kita ingat ada kata kunci continuous ini, berarti dia mengatakan bahwa dia telah menggunakan mobil ini oleh dirinya sendiri. Maksudnya itu telah menggunakan dia sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, sampai berlanjut-lanjut ke depannya itu dia masih akan menggunakan mobil ini. Nah, jadi maknanya itu di situ. Jadi diperhatikan juga I will Oke, jadi di situ balik lagi diperhatikan ininya ya. Tensesnya ya, dari I will shall or I will be, jadinya dikutip oleh orang, tensesnya berubah. Jadi she said she had been using the car herself, karena ini adalah conditional continuous, yang mana artinya telah yang dari dulu sudah terjadi sampai sekarang pun masih berlanjut gitu. Oke. Baik, ya sepertinya tidak terlihat tadi. Nah, yang terakhir conditional. Ini conditional type 1 ya guys. I said I would like to see it. Terus yang di bawahnya I said that I would like to see it. Nah, di sini conditional yang terakhir ini dia mengutip apa yang dia katakan kembali gitu. Dari I said that ditambah I would like to see it. Kenapa tetap? Karena ini dia mengutip apa yang dikatakan sendiri, dan dari awal dia juga bilang I would like. Jadi itu tetap nggak diubah-ubah jadi will atau jadi shall. Jadi tetap would like to see it karena dari conditional ke conditional yang indirect speech gitu. Jadi itu sama. Oke, next. Nah, ini mungkin apa ya, untuk membantu kalian misalnya ketemu keterangan waktu nih, misalnya bingung kalau misalnya the day before yesterday itu indirectnya gimana, itu bingung karena beberapa direct speech atau mau mengutip itu biasanya ada keterangan waktunya gitu. Jadi di sini ada changes in time atau perubahan waktu di direct speech dan indirect speech. Kalau today jadi that day. Jadi kalau misalnya kalian mau mengutip lagi itu jangan pakai today lagi ya. Jadi harus diganti jadi indirect speech, misalnya I will meet her today. Terus kita kutip jadi indirect speech. She said that she will meet her that day. Gitu. Jadi kita ubah aja di kata keterangan waktunya itu diganti. Misal today jadi that day, yesterday jadi the day before yesterday jadi 2 days before.
tomorrow, the next day, atau the following day. The day after tomorrow ini lusa, ini jadinya in 2 days time. Next week atau next year bisa the following week atau the following year, last week atau last year, jadi the previous week atau the previous year gitu. Atau a year ago, jadinya a year before, the previous year. Itu sering sih, misal kayak kalau dengar di film atau di kayak episode gitu di Netflix itu biasanya ada kayak misalnya dokumenter segala macam itu biasanya rather than mereka pakai next week atau last week itu pakai indirect speech di mana the following week, the previous week atau the previous year kayak gitu. Oke, kita next. Nah, jadi di sini ada changes in modals. Kalau tadi ada changes in tenses, changes in time, dan ada juga changes in modals. Modals itu ini ya guys. Will, can, must, shall, atau may. Misalnya tadi yang udah aku jelasin ya, kalau misalnya dari direct speech itu will, diubah indirect speech menjadi would. Jadi, she said, I'll teach English online tomorrow. Dikutiplah sama orang. She said she would teach English online tomorrow. Tinggal perhatikan aja modalnya juga harus berubah gitu. Di sini juga can itu jadi could. Kalau must have itu jadi had to. Ini itu udah peraturannya gitu ya, udah saklek gitu. Jadi dari must itu jadi had to have. Nah, ini harus diperhatikan ini had to have dari must jadi had to have. Have ini tetap ya. Jadinya itu must sama had to. I must have a computer to teach English online. Terus jadi indirect speech. She said she had to have a computer to teach English online. Must jadi had to. And next, ya dari shall jadi should. What shall we learn today? She asked what we should learn today. Nah, ini juga. Nah, kalian perhatikan kutipannya. Dia di sini tuh berubah. She said, she asked. Ini mungkin bagus nih, lebih teliti gitu. Kayak nggak sekedar she said mulu. Tapi kita juga perhatikan, oh dia di sini itu nanya loh. Di sini dia tuh nanya. Jadi kita ganti dari she said, jadi she asked. She asked what we should learn today. Kalau di sini itu kan karena langsung, jadi today-nya di sini itu tetap today. Cuman nggak salah kalau misalnya kita pakai that day, itu benar juga. Bahkan lebih tepat, jauh lebih benar gitu. She asked what we should learn that day, karena itu kan dia kayak ngutip ya apa yang orang katakan. Jadi itu lebih tepat kalau kalian tetap pakai that day gitu ya. Oke, terakhir ada may. May itu jadi might. She said, may I open a new browser? She asked if she might open a new browser. Nah, jadi ini said, jadi asked juga, dan ada tambahan nih. Biasanya kita pakai that nih. Terus di sini kok ada if gitu kan? Jadi itu bisa kita pakai juga untuk mengutip gitu. Karena apalagi ini kalimat tanya ya, kalimat pertanyaan. Jadi itu bisa nyambung karena ini tuh yes or no question gitu guys. May I open a new browser? Boleh nggak buka browser baru? Enggak, boleh. Atau iya, atau enggak. Itu intinya iya boleh, enggak boleh gitu. Jadi di sini diganti jadi if. If itu jika gitu kan. She asked if she might open a new browser. Itu juga bisa. Terus di sini juga ada note-nya. There is no change to could, would, should, might, and ought to. Misalnya, direct speech-nya itu udah I might go to the cinema. Terus indirect-nya tuh jangan kalian ubah malah jadi dibalik, malah might misalnya jadi may gitu kan. Jangan, itu kalau udah might dari direct speech-nya tetap kalian pakai di indirect speech-nya might juga. Gitu. Jadi yang kalian ubah itu misalnya will, can, must itu baru diubah menjadi would, could gitu. Kalau misalnya udah might atau udah could, udah should di direct speech-nya, nggak usah kalian ubah kotak-atik lagi saat mengutip menjadi indirect speech. Tetap kayak gitu. Dari direct speech udah might, berarti di indirect tetap might gitu. Nah, jadi di sini dari direct indirect speech ada bentuknya statement atau pernyataan.
Dalam kalimat statement digunakan kata penghubung that. Yang dari tadi kita lihat kan banyak yang pakai that. Untuk menghubungkan kalimat pengantar, introduce phrase dengan kata yang dilaporkan atau reported words. Jadi di sini, Mary said, I'm going out of city tomorrow. Ini direct speech-nya. Lalu menjadi indirect, Mary said that she was going out of city the following day. Nah, di sini juga udah kita implement changes in time dari tomorrow. Tomorrow apa sih? Jadi indirectnya itu the following day. Ini juga perubahan tenses ya. Perubahan tenses jadi I'm going out, jadi she was going out. Karena Mary ini perempuan dan ini sudah lampau ya, sudah lewat. Jadinya she was going out of city the following day. Tetap pakai going karena ini posisinya past continuous tense. Kayak gitu. Oke, next. Lah, setelah statement atau pernyataan, di indirect atau direct speech juga ada bentuknya command. Command itu artinya perintah. Terus ada dua jenis nih, ada positive command sama negative command. Nah, kita mulai dari positif. Di sini itu rumusnya itu tinggal tambah to plus infinitive. Contohnya, he said to his friend, please come to my house. Itu direct speech-nya. Indirectnya, ada orang yang mengutip, jadinya he said to his friend to come to his house. Nah, itu tuh dilanjut gitu guys, enggak. Kan awalnya ini ada quotation mark-nya. Terus ini sudah nggak dipakai, terus dilanjut aja gitu. Karena pakai kata yang nyambungin dua kalimat itu jadi pakai to. Baru kita lanjutin aja. He said to his friend to come to his house. Nih, nggak my lagi, tapi jadi his. Karena ini udah dikutip sama orang. Orang lain yang ngutip kalimatnya ini. Terus ada negative comment atau pernyataan yang sifatnya itu sebuah larangan gitu guys. Nih contoh direct speech-nya, I told him, don't mention it to anyone. Terus indirect speech-nya, I told him not to mention it to anyone. Ini itu dari ada tanda kutip, tanda kutipnya, kita hapus tanda kutipnya menjadi not to. Ingat, jangan to not ya, itu terbalik, tapi jadi not to. Not-nya itu di depan. Jadi, I told him not to mention it to anyone. Jadi ini larangan ya, perintah yang sifatnya itu larangan atau aturan gitu. Oke, juga ada yang di sini setelah statement, comment, sekarang question. Question ini kalimat tanyanya bisa where, bisa when, bisa what, bisa who, bisa why, bisa how, bisa apa aja. Nah, contohnya, Jerry asked the girl, what is your name? Direct question. Jadinya direct speech, kita ubah jadi direct question. Lalu di sini, jadi indirect speech, orang mengutip apa yang ditanyakan sama Jerry ini. Jadinya, Jerry asked the girl what her name was. Nah, jadi peletakannya what her name was. Bukan is lagi, bukan your lagi, karena ini sudah dikutip sama orang lain. Karena the girl berarti itu cewek, berarti her name. Dan kenapa was kok bukan is? Karena itu sudah lampau, sudah terjadi gitu ya. Jadi kita pakai was. Jerry asked the girl what her name was. Lalu tipe kedua dari question, yang pertama tadi kan ada where, when, what, who, why, how. Terus yang kedua ada tipe question yaitu yes or and no question. Tadi kita juga udah ketemu ya tentang penggunaan if atau whether. Nah, kok ada dua gini kan? Jadi if itu artinya jika, whether itu artinya apakah. Nah, jadi itu dua makna yang berbeda tapi nyambung untuk bisa kita gunakan di direct indirect speech tipe question. Contohnya, the teacher said to me, do you speak Arabic? Direct speech. Indirect speech-nya, the teacher said to me if I speak Arabic. Bisa juga kita pakai whether, artinya itu makna ide pertanyaannya, ide maksud apa yang dikatakan gurunya ini itu tetap sama. Mau kita pakai if atau whether. The teacher said to me, if I speak. Bisa juga, kalau misalnya kalian mau ini lebih tepatnya itu the teacher asked me. Ask me, pakai ask bentuk kedua, ask plus ed. The teacher asked me
Whether I speak Arabic, itu juga bisa kalian pakai whether. Jadi if atau whether itu disesuaikan dengan kalimatnya, jika tepat, cocok, if atau whether itu bisa kalian pakai di yes and no question. Jadi itu direct speech yang ada bentuk pertanyaannya gitu. Nah, jadi itu misalnya ada soal gitu kan, mengubah direct, indirect speech, gimana sih cara ngejawabnya gitu. Jadi yang pertama, understand the meaning of the sentence. Setidaknya tuh kalian mengerti, nggak harus kata per kata gitu guys. Jangan langsung kayak, aduh nggak ngerti ini katanya apa, tapi setidaknya kalian dapat konteksnya itu apa gitu. Lalu yang kedua, understand the tenses change. Bagus untuk bisa mengerti kalau kita tahu ini tensesnya lagi pakai apa dan bisa diubah jadi gimana, kayak udah rumus yang tadi udah aku share yang di slide sebelumnya, changes in tenses gitu. Jadi ada beberapa tenses yang kalau diubah gini, ini jadi gini gitu. Bisa tadi will, would, can, could, itu changes in modals juga bisa. Lalu yang ketiga ini tentu kita ngebicarain di konteksnya itu adalah sebuah optional pilihan ganda ya. Jadi tinggal kalau udah kelihatan banget salahnya udah pakai is atau yang pakai may, yang pakai can, itu kan udah pasti salah kalau misalnya mengubah ke indirect gitu. Jadi udah eliminate aja option-option yang pasti salah. Terus yang keempat, pay attention to modals, imperative, sentence, verb, and etc. Jadi bisa diperhatikan changes yang sudah aku jelaskan sebelumnya di changes in time, changes in modal, changes in imperative, dan sentence, serta tensesnya juga gitu. Nah, jadi di sini ada contoh soalnya nih. Read the following sentences and convert them into direct or indirect speech. Nah, di sini kita lihat, he ordered me. Dia memerintahkan aku, meet me at 7 tonight. Temui aku pada jam 7 malam ini. He ordered me. Nah, kalau dilihat dari optionnya, oh ini mah indirect speech, ya kan? Awalnya aja udah ada tanda kutip. Pasti dari direct to indirect speech dong. Nah, kali ini aku pengen kasih kesempatan untuk teman-teman. Boleh dong ketik di chat box kira-kira menurut kalian jawabannya apa nih? Yuk. Oke, udah ada C. Wih, ayo lagi. C Kak, C. C semua nih kayaknya nih, nggak ada yang A. Bukan B. Bukan D gitu. Oke, semuanya pada jawab C. Ini apa sih C ini? He ordered me to meet him at 7 tonight. Ada tambah tuh di sini ya. Kita cek benar nggak ya jawabannya. Oke, good job everyone. Benar banget. Jadi jawabannya itu kita tambah tuh. Karena kalau that itu nggak nyambung. Karena tadi udah aku mention sebelumnya kalau that di sini tuh dari indirect speech artinya itu bahwa gitu. Kayak untuk penyambung gitu kan antara kalimat satu sama kalimat dua, bahwa. Tapi di sini berbeda karena ini adalah command, tipe direct indirect speech perintah gitu ya. Dan di sini adalah positive command atau perintah yang bisa positif, which is artinya bukan larangan gitu. Jadi sesuai tadi ya, tentang command itu ditambah to. He ordered me to meet me at 7 tonight. Gampang banget, karena tinggal tambah to aja. Karena sisanya ini itu sama, nggak ada yang diubah-ubah. Kan? Oke, next. Yang kedua nih. Duh, namanya susah ya. Oke. Blight, nggak tahu baca mungkin Blight ya. Blight asked me whether he blank my car to go to the party. Wow, oke. Ini ada would, can, may, might. Sekarang mari kita tanya ya. Teman-teman di sini pada jawab apa nih? Kira-kira jawabannya apa nih di sini? Si Blight ini nanya apa sih? Oke, di sini udah yang jawab C juga nih. Aduh, C lagi kah jawabannya? Dan tahu ya. We never know. Ayo. Paling jawabannya oke, ada huruf D di sini ya saya lihat. Oke. Siapa mungkin pada bingung nih. Oke, tiba-tiba banyak D. Apakah A, bukan B, bukan C, bukan D, apa tuh jawabannya? Oke, D, yuk lagi-lagi. Mungkin ada yang jawab A, tapi malu-malu gitu kan, nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa, kita bisa belajar sama-sama untuk, kalau salah tentu kita bisa koreksi sama-sama biar bisa benar ke depannya. Jadi kalau salah itu nggak apa-apa, karena bisa kita koreksi sama-sama. Tenang aja, aku nggak gigit gitu ya guys.
Oke, D. D. Dari anak saintek nih, mana anak sosumnya? Coba lihat lagi. D. D. Jawabnya D. Alright, mari kita review. Review time. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Boom. Good job, guys. Aku senang. Yes, jawabannya itu adalah D. Karena seperti aku mention sebelumnya, kalau mau diubah menjadi indirect speech, can atau may itu sudah salah tetot gitu ya. Langsung kita eliminasi gitu ya. Jadi, jawabannya B atau C itu udah pasti salah. Lalu, jadi di sini antara would borrow sama might borrow. Kalau might borrow, coba kita terjemahkan itu. Blythe menanyakan kepada saya, apakah dia mungkin meminjamkan mobil saya untuk pergi ke party. Gitu artinya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, perubahan modals ya. Modalsnya itu might. Blythe asked me whether he might borrow my car to go to the party. Karena ini kan bertanya whether he, apakah. Jadi nggak mungkin kita pakai would, karena jauh lebih cocok might, karena ini menanyakan kemungkinan apakah, whether apakah, terus misalnya jadi he might. Jadi ada perlunya, ada pentingnya kalian harus tahu makna dari modalsnya ini ya guys. Jangan cuman gara-gara oh ini bentuk kedua nih yang ujungnya would gitu nih, ujungnya might gitu kan, kayak could gitu kan. Perlu juga diperhatikan awas terkecoh gitu, cuman gara-gara ada would-nya terus kita jadi terkecoh menjawab ini, tapi perhatikan juga maknanya gitu. Jauh lebih tepat kalau misalnya dia whether he, dia apakah dia mungkin meminjam mobil saya untuk pergi ke pesta gitu. Jadi jauh lebih cocok untuk memakai might borrow. Okay, good job everyone. Next nih ada lagi nih. My sister said I can't do it without your help. Kakakku, saudara perempuanku bilang, aku tidak bisa melakukannya tanpa bantuanmu. Nah, ke indirect speech-nya nih. My sister said that she blank 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 without my help. Oke, ayo jawab lagi di chat box nih, guys. Oke, C, ayo. Apakah ada jawaban lain? C. Bukan ABD, oke. Jadi apa tuh? Wah, bukan ABD, Z mungkin ya. Oke, C, C. Apa tuh C? C. Oh, C maksudnya. Oke, sorry. C, A, B, C. Oke, siap. C, wih. Benar nggak ya? Mari kita reveal time. Yes, jawaban adalah couldn't do it. Good job, everyone. Good job. Ya, mungkin di sini optionnya ya lumayan gampang ya, tapi jangan lupa, memang kita tidak boleh sombong gitu ya. Kita harus tetap teliti sama optionnya yang dikasih itu apa aja. Tuh tiba-tiba ada did not, ada may not, ada couldn't do it, ada hope can do it. Nah, jadi di sini adalah indirect speech dari my sister said that she couldn't do it without my help. Jadi ini ada bentuk negatifnya ya. Dari tadi kan nggak ada contohnya, kayak biasanya positive tenses terus. Tapi kalau di negatifin ya udah kita ganti aja dari can. Jadi dari can't itu ada T-nya, jadi cannot. Dari couldn't do it. Oke, itu tetap ya. Dari can, modalsnya yang diubah dari can jadi couldn't. Kenapa nggak do-nya jadi did sih, Kak? Couldn't, did, it. Nah, itu sudah 100% salah. Karena kalau did itu tidak mungkin dia berpasangan sama could not. Jadi biasanya kalau negatif did-nya itu pasti did not. Kalau could-nya itu could not, pasti itu pasangannya do gitu ya guys. Itu perlu dicatat coba tuh. Oke, next ada John asked me, where are you going? Nah, jadi di sini indirect speech lagi artinya. John asked me where I am going, whether I'm going, where I was going, atau if I was going. Nah, ini menurut aku lumayan tricky nih, guys. Coba kalian jawab deh. Aku pengen lihat di chat box gimana nih jawabannya nih. Ya, ini mungkin sedikit teka-teki nih ya soal yang ini. Coba
Apakah ada yang bisa memecahkan teka-teki ini? Saya mau lihat ya. Jangan takut kalau salah, it's okay, kita bisa benerin bareng-bareng, jadinya jadi bener deh, jangan nggak salah, diem salah gitu kan. Yang penting kita bisa berani untuk mengutarakan apa jawabannya sih, kira-kira menurut aku ini sih Kak. Walaupun aku nggak yakin nih jawaban, tapi kayak menurut aku ini. Gitu. Nggak apa-apa guys, sebutin aja jawabannya apa gitu ya. Yo, masih belum ada yang jawab nih. Apakah jawabannya A? Apakah jawabannya B? Apakah jawabannya C? Apakah jawabannya D? Itu typo ya, dari Jom. Oke, sudah mulai jawaban nih. Jawabannya itu D katanya. Oke, pada jawab D nih. Oke, D. Bukan A. Oh, bukan D. Oke, banyak nih yang jawabnya D. Aku belum melihat huruf-huruf lain. Oh, huruf-hurufnya sembunyi. Oke, ada jawabnya C, ada tanda tanyanya. C, feelingku A. A bukan ya? Bagus. Jadi di sini ada variasi huruf ya guys. Jadi kita bisa diskusi sama-sama. Jawaban yang benar apa sih? Kata mama A. Oke, thank you mamanya Vinca Rahman ya udah bantuin ya. Bingung, it's okay guys. Karena ini emang lumayan tricky gitu ya. Kita jawab ini question ya, tipe dari indirect speech yang question. Oke. Masya Allah ya guys. Jawabannya itu adalah yang C. Jadi, John asked me, sepertinya ya, kalian ini terjebak karena ini sebenarnya tipe ya guys ya. Ini maaf banget nih operator ya. Oke, nggak apa-apa. Karena kita nanti bakal latihan lagi ya, latihan lebih serius, lebih banyak, lebih challenging lagi di quiz. Jadi ini kita bisa jadi pembelajaran aja gitu ya. John asked me, where are you going? Sebenarnya when ini adalah where, jadi yang tepat itu C. John asked me where I was going. Ini kita anggap aja adalah where. Jadi where-nya itu tetap. John asked me where. Nah, misalnya ini tadi kita anggap where ya guys. Where are you going? Kamu kemana? Terus kita ubah jadi indirect speech. John asked me where I was going. Dari you, ini sudah dikutip orang, jadinya I. Lalu, was, karena sudah lampau nih, kalian pasti udah hatam banget nih, oh are pasti indirectnya jadi was lah, udah lampau, udah lewat, tidak terjadi gitu ya. Good job, it's okay everyone. Nah, akhirnya di sini kita guys, harus lebih ambis lagi, lebih semangat lagi. Mungkin kalian bisa masuk ke quizzes ya, dan masukin kodenya, biar kita mulai bareng-bareng nih ya. Nah, jadi please chat kalau misalnya udah ada di room chatnya ya guys. Kalau misalnya udah masuk di ruangan quizesnya, please let me know ya guys. Mungkin kamu tinggal bisa buka quizesnya aja, karena ini kayak mau live quiz gitu guys. Jadi kita bakal start bareng-bareng gitu. Jadi harus ke joinmyquizzes.com, terus masukin, udah login gitu ya, terus masukin kodenya ini, 892126. Yuk. Oke, aku tungguin ya guys untuk pada join dulu di quizesnya. Oke, kalau udah ada yang di room quizesnya, let me know aja guys, bilang udah masuk kak gitu. Biar kita mulainya itu sama-sama. Oke, baik Diva Safira udah masuk nih. Oke, yang lain gimana? Oke, Vina Prashanti udah. Oke, yuk silakan yang lagi login, silakan login ya. Dan make sure internet kalian bagus sih guys. Biar tidak macet-macet kita kerjakannya. Ayo, kita login. Oke, Yohanes udah, Vanita Marin udah, Femas Alvieno udah. Ya kita teman-teman yang lain, mari login. Kita tungguin teman-teman yang lain ya, biar bisa live quizzes. Gitu. Kerjanya bersama-sama di waktu yang sama gitu. Ina ya udah, Aditya udah. Mungkin aku tunggu 1 menit lagi ya, 2016 we'll start the quiz. Teman-teman yang lain yang belum, silakan
login, cari internet yang oke gitu, di tempat yang PW, yang nyaman sambil minum gitu kan, biar nggak haus, biar nggak pusing, biar jalan otaknya sambil ngerjakan ya. Ini ada 10 soal. Easy lah 10 soal, lagian ini pendek-pendek gitu kuisnya. Jadi 10 soal itu udah cocok banget untuk bisa menghatamkan, melancarkan direct indirect speech knowledge kita tadi yang udah kita bahas ya. Oke, udah. Oh, timernya itu kalau 10 soal kira-kira kalian bisa selesai 15 menit, kalian bisa nggak? Atau 20 menit? 20 menit aja lah ya. Oke, nih kita tunggu dikit lagi nih. Kalau masih loading, oke jaringannya nggak apa-apa. 10 soal, kalau durasinya 20 menit, kelamaan nggak guys? Kalau kira-kira kalian... Oke guys, since tadi kayaknya kelamaan gitu ya. Jadi kita ganti kode ya guys, so sorry. Jadi kodenya nih aku type di chat box itu 1870000. Nah, itu ya guys, kodenya itu 18700. Oke, 15 menit aja ya. Oke, nanti kita buat 15 menit. Setelah mulai 15 menit dari waktu kuisnya mulai bakal kita selesain ya. Nggak perlu logout, akunnya itu tetap sama, tapi kamu keluar dari kuisnya gitu. Oke, mungkin aku bakal ketik ya di sini biar teman-teman yang mungkin tenggelam ngelihatnya bisa lihat. Jadi kodenya itu 18703 kali. Oh, namanya jadi template apa kayak default gitu ya. It's okay guys, mungkin kalian bisa SS aja, terus taruh namanya di sini. Iya, mulainya berbarengan. Aku masih nunggu nih, baru 32 orang nih yang join. Ayo, nih yang ada di ruangan Zoom meeting-nya 130 loh guys. Spice Artemis, oke keren. Ya sebentar ya. Oke, wait ya, mungkin aku bisa ke kopas dulu nih. Iya, kodenya ganti ya, jadi boleh keluar dulu. Oke, jaringan tidak mampu nggak apa-apa, nanti bisa coba di Google Classroom nanti ya. Udah dimulai ya guys, jadi silakan mengerjakan.
Aku bakal start 15 minutes dari sekarang. Jadi ini sekarang itu 20.20. Jadi we'll end the quiz at 20:35 gitu. 20:35 kalian boleh harus selesai gitu quiznya ya. 20:35. Kita tungguin 20:35. Jadi selamat mengerjakan ya guys. Kalau misalnya ada kendala chat aja ya di sini. Nggak apa-apa. Mungkin aku sambil hidupin lagu kali ya, biar nggak sunyi-sunyi amat gitu ya.